Bung Karno jatuh karena sombong sesaat setelah menandatangani perjanjian aset dengan John F. Kennedy. Soekarno sadar betul menata, mengurus, mengelola, dan mencairkan harta amanah yang dititipkan oleh Paku Buwono X kepadanya. Pada tahun 1928 yang tersebar di beberapa bank besar dunia tidaklah mudah. Namun setelah ia tanda tangani perjanjian keramat dengan John F. Kennedy, kala itu ia sesumbar ingin menjadi presiden seumur hidup. Konon kabarnya kesombongan itulah yang menjatuhkannya, bukan karena yang lain. Karena sombong hanyalah milik Tuhan. Berbagai cara telah ia lakukan sejak ia masih berusia 27 tahun hingga akhir kekuasaannya selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, ketika Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy terbaca situasi politiknya di dalam negeri, maka oleh Kiai Haji Agus Salim, Soekarno diberitahu inilah situasi yang tepat untuk mendapat dukungan negeri Paman Sam itu. Selain masalah Kuba, peluru kendali, skandal, juga ada ketegangan serius antara pemerintahan John F. Kennedy dengan Federal Reserve Bank, Fed, ketika itu. Buruknya hubungan Fed selaku Bank Sentral Amerika Serikat yang status sahamnya dimiliki oleh swasta, bukan milik negara seperti Bank Indonesia, yang menerbitkan uang dolar Amerika Serikat, selalu ada tulisan "In God We Trust", mengakibatkan pihak Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menerbitkan uang dolar sebagai alat bayar di Amerika Serikat. Ada dua mata uang yang beredar di Amerika Serikat ketika itu menjadi puncak perseteruan otoritas Fed selaku bank sentral dengan pemerintahan Amerika Serikat yang memiliki otoritas negara. Agaknya nasihat Haji Agus Salim agar Bung Karno segera menemui John F. Kennedy agar saling bersinergi, berhasil mendinginkan ketegangan. Itu pertanda serius bahwa Bung Karno ketika itu memiliki hubungan khusus dengan Fed. Pada sisi lain, pertemuan rahasia John F. Kennedy dan Bung Karno tanggal 14 November 1963 di Gedung Putih itu membuahkan hasil kesepakatan The Green Hilton Memorial Agreement. Perjanjian yang diagungkan bangsa Indonesia tetapi dibenci oleh beberapa tokoh kunci di Amerika Serikat membuat John F. Kennedy terbunuh seminggu kemudian. Perjanjian itu memberikan pengakuan atas keberadaan aset bangsa Indonesia yang ada di Amerika Serikat berupa batangan emas murni, tetapi mengabaikan pengembaliannya karena emas itu merupakan rampasan Perang Dunia Pertama setelah Amerika Serikat beserta tentara sekutu berhasil mengalahkan Jerman. Walau ada hak Amerika Serikat untuk mengabaikan pengembaliannya, tetapi di situ ada kesepakatan tentang kewajiban Amerika Serikat untuk membayar royalti sebesar 2,5% per tahun. Jatuh tempo pembayaran pertama royalti itu pada tanggal 14 November 1965 atau 3 tahun kemudian. Tetapi 1,5 bulan, yaitu 30 September 1965 sebelum jatuh tempo pembayaran royalti pertama Soekarno dibantai kekuasaannya hingga akhir hayat. Sejak peristiwa G30S PKI, Gestapo, itu kehidupan Bung Karno diisolir habis. Sama sekali tidak bisa berhubungan dengan dunia luar dan tidak bisa tahu perkembangan dunia luar. Pada saat itulah posisi saham Indonesia di Fed mengalami gangguan serius. Sehingga ada kesan bahwa skenario
penurunan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu sangat berhubungan erat dengan perebutan untuk menguasai mayoritas efek. Padahal sepulang dari Amerika Serikat menandatangani perjanjian keramat antar dua bangsa itu, Bung Karno begitu yakin bahwa ia bisa dengan mudah memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia cukup dengan royalti 2,5% per tahun dari Amerika Serikat itu. Bahkan akibat perjanjian sakral dalam dunia keuangan itu, Bung Karno memiliki keuntungan tambahan berupa kepercayaan dunia atas keberadaannya sebagai tokoh M1, Monetary One. Dalam kegembiraan yang tidak terhingga itu, Bung Karno sesumbar dan sombong, ia memproklamirkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Padahal, sifat sombong itu menjadi pantangan bagi Bung Karno yang sudah mengamalkan ilmu ajaran guru spiritualnya. Bahwa sombong semata-mata hanya hak yang dimiliki oleh Tuhan. Konon kabarnya, ketika pidato Nawaksara Bung Karno di parlemen, saat itulah seluruh kesaktian yang diberikan Tuhan kepadanya luntur habis, sehingga Bung Karno tidak lagi memiliki kewibawaan, tidak lagi memiliki kepercayaan diri tinggi, tidak lagi memiliki kekebalan, tidak lagi memiliki karismatik sebagai pemimpin besar. Jadi kesimpulannya, Bung Karno jatuh bukan karena Amerika Serikat, bukan karena wanita, dan bukan karena apapun. Tetapi Bung Karno jatuh karena kesombongannya. Dan itu diakuinya saat bercerita kepada Haji Agus Salim dan guru spiritualnya yang lain. Oleh karenanya, janganlah kita sebagai anak manusia di muka bumi untuk berlaku sombong. Sebab yang berhak untuk sombong itu hanyalah Tuhan.